Ini gue jujur ya. Kalau bisa keluar deh Van Dijk dari Liverpool. Oh iya. Gue capek gue sama Van Dijk. Berapa kali Ini dia menarik nih. Bukan dia sebenarnya yang menggendong, bukan. gendong nggak Secara jauh defense, nggak. jauh defense. Lu kalau lihat waktu zamannya sebelum kena cedera sama Pickford sama setelah kena cedera sama Pickford itu perbandingannya 180 derajat. Yang dimana setelah kena kejadian sama Pickford gak pernah mau sliding tackle, cuman marah-marahin orang, Konate dimarahin, Matip dimarahin, ayo tepatkan posisi, tapi posisinya dia nggak jelas. Musim lalu lawan MU ingat nggak golnya Sancho? Ingat. Oh iya, gol Sancho. Kan itu emang yang bengong kan. itu emang kalau apa namanya di Twitter luar tuh emang itu slender name-nya Van Dijk gitu, Virgil van Disney. Parah. Nontonin emang haki defending namanya kan kalau orang nonton One Piece tuh ada haki kan namanya. Van Dijk tuh haki pakai auranya gitu. Jadi nggak datengin bola cuma ke belakang. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Kembali lagi di TNT Boys. Jadi hari ini kedatangan tamu spesial. Ini gua nggak tahu ya. Ini dari Austria, Vlahovic. Terus ini Serbia dong. Oh, iya. Vlahovic. Ini dari Serbia, Vlahovic. Bayangin kita bisa datengin Vlahovic. Terus ini dari Inggris, Jude Bellingham. Terus ini dari Inggris lagi, Kobbie Mainoo. Kobe mana putih? Oh iya. Terus semua. Ini dari Jadi ada Morten aja deh. Oh Jadi ya, ada Argentina. Morten. Alessandro kan? Alessandro Del Piero. Garnacho. Jadi kita akan menanyakan ke dia selama 20 jam ke depan. Ya, langsung kita serahkan ke Dibukain nama Ali acaranya. Balik lagi di TNT Boys Podcast guys. Tepuk tangan semuanya. Kita mau bahas Euro kali ini, Al. Mantap. Tapi thank you udah dibukain acaranya. Walau lo salah tuh, Vlahovic dari Austria. Masalahnya pemain nggak terkenal tuh kan. Oh iya, benar, nggak terkenal. Makasih, Al. Tadi baik lo sama gue. Kan tadi episode pertama. Oh, anyway, nanti akan ada episode juga tuh. Kita tadi udah take episode bahas tentang Ali ya. Tentang Ali gimana. Nanti kita naikin kapan waktunya pas, kapan mood aja. Kapan sekiranya udah nih, kayaknya naik nih, cocok. Ini kayaknya editornya nanti sambil kesel dia ngedit di muka gue nih. Kali ini kita mau bahas Euro. Gitu kan. Tadi lu sempat mention Vlahovic. Emang hilang gua akuin di pertandingan kemarin. Serbia tuh kayak Bagus. Enggak Serius, hilang. ini gue bukan Apa? memuji bagus. Serbianya bagus. Lawan Enggak, Inggris kan? depannya. Lawan Inggris nggak sih? Iya, Iya, Kan kan? Inggris. Diduetin Mitrovic top dia. Itu bukan posisi naturalnya dia soalnya. Iya. Dia itu kan nomor 9. Di situ ada Mitrovic, dia di belakang Mitrovic lagi Belakang taruh. Mitrovic, Bukan iya. dua striker gitu loh. Hilang, kemarin sih gue nggak menikmati ya dia main gitu. Tapi emang Euro kemarin kalau gue pertandingan paling seru pertandingan Semalam. Turki. Iya. Turki lawan lawan Georgia itu Itu- seru banget. Wih. pecah. Gigi gue sampai sakit gemes liatnya. Keren. Kenapa? Keren. Keren, Calhanoglu-nya. Iya benar. Yang terakhir sih, yang umpan lambung. apa palanya kegebok itu loh yang terakhir. Oh, Iya, sakit sih. Sakit. Asli. Ini Nggak, tapi itu kayaknya karena dua-duanya bukan negara unggulan, dua-duanya open play, saling serang, jadi bener-bener kayak nonton basket cuy. Iya. Dapat bola serang balik. Kalau menurut gue sebenarnya lebih ke no bullshit tactic sih. Football Iya. heritage Udah jatuhnya. nyerang aja. Football heritage. Nggak ada namanya inverting fullback. Nggak ada gitu. No nonsense beneran. Mainnya attack, kena counter, defend, counter balik. Iya, gitu Udah. aja. Capek tuh orang pada pasti, asli. Itu nguras tenaga banget itu sebenarnya. Oh iya Pasti. bener. Ini Pasti. kan
kita testimoni pemain pro kalau kayak gitu. Jadi Bang Ali Gerald. Waktu lo main di Persipun Puncak, itu lapangan latihannya miring tuh lo nanjak. Tim tamu di bawah. Gue waktu main di negara Kroasia waktu Oke, itu ya. di klub apa? Klubnya gue lupa itu. Ya. Klubnya lupa. Bekerja lupa. Itu gue mainnya itu secara konvensional. Konvensional. Yang dimana amburadul kalau kata. Ada dibalikin gue ke Indonesia. Tapi lo setuju juga ya tadi match paling seru So far di Euro. So far. Atau ada lagi menurut lo? Kalau so far di Euro seru dalam artian kedua negara saling menyerang, oke, benar. Tapi kalau match yang paling istilahnya kayak dia membela negaranya, maksudnya kayak satu pemain yang gendong negara, bukan kayak gitu. Paham nggak? Siapa? Bellingham. Oh. Inggris. Serbia kemarin. Itu patung semua. Trent Alexander-Arnold menurut gue patung juga. Gua nontonnya ngantuk sih. Kan Ngantuk, ada tuh ngantuk. fans, tau nggak lo? Ada fans yang dia nonton langsung di stadion itu. Stadion Iya. apa sih itu? Di Jerman lah. Mainnya di Jerman, iya. Iya. Jalak Harupat. Oh, enggak. Iya, sorry. Baru nonton api. Jadi Nggak ada. No comment. dia nonton di situ, ketiduran baru bangun jam 4 pagi. Oh iya, gue tahu. Saking berarti kan boring. Iya, iya. Boring, Bener, seboring iya. itu sih emang. Boring banget gua nontonnya. Itu kalau nggak ada Bellingham, belum tentu Inggris bisa menang. Serius. Bellingham itu gendong banget kemarin. Sebenarnya kalau nggak ada Arnold mungkin lebih seru. Nah, Ya udah, kayaknya nggak ada bedanya gitu ya. Emang patung cuma Gak gini ngapa-ngapain. gantung di situ. Trent Alexander-Arnold itu kalau lu lihat dia posisinya biasanya right back. Ya. Dijadiin Iya, valid. Gua setuju dijadiin kalau ini. CMF itu kayak Xabi Alonso kemarin. Cuman beda. Iya. Kayak Xabi Alonso. Kayak Xabi Alonso. Xabi Alonso yang baru bangun tidur. Xabi Alonso waktu jadi pelatih, diem, nggak ngapain, teriak-teriak, ngomong doang, Sebenarnya Trent Alexander itu bukan posisi yang tepat di situ menurut gue. Karena apa? Declan Rice sama Arnold ini sama-sama maju. Jadi nggak ada Iya, yang nggak ada bantu yang- lini iya. belakang. Nah, ini pengen berkata tidak enak di sini sama Southgate ya. Gerbang selatan satu ini. tolol gitu. Tolol, katain aja. Wah. selalu nggak bisa memposisikan pemain. Ini udah waktunya perubahan buat Inggris menurut gue. Buang Bellingham. Masukin Trent Southgate. di tempat yang pas. Buang Southgate. Tapi di tempat yang Kan ada pas di Walker. mana? Kan ada Hah? Walker. Kan Walker emang lebih bagus. Kalau kayak ini apa? gue lebih setuju ya, kalau Rice itu digabungin sama Maino. Gua setuju. Karena Trent bukan posisi Iya, tempatnya. karena- Kecuali Rice diganti Trent. Jangan Betul. digabungin. Jangan digabungin. Jangan digabungin. Sebenarnya menurut gue, ya ini kan soalnya trendnya di luar Liverpool. Jadi dua hal berbeda nih. Gue setuju sama Bang Ali. Trend itu kan emang sangat impactful dari right back ya. Iya. Mau itu secara kalau dia overlap kayak atau dia mau invert kayak. Tapi impact-nya tuh ada di right back. Makanya nggak bisa gitu nih orang main di CM tuh nggak mungkin bisa. Makanya emang Southgate tolol. Emang Parah itu pelatih. Tapi nggak bisa emang ya, berarti dia di CM ya. Sebenarnya bisa. Dia lebih bebas untuk bergerak kalau di CM. Nggak harus mundur ke belakang. Kan kalau di right back, maju, mundur, maju, Cuma mundur. Mungkin jangan CM diduetin yang sama mungkin partnership-nya sih. partnershipnya jangan Iya. diduetin sama Atau mungkin CM-nya ya CM yang formasi 4-3-3, bukan jadi double pivot. Kemarin kan 4-2-3-1 Inggrisnya. Iya. Setelan pabriknya Gitu. Southgate. Kalau Parah itu 4-2-3-1 double pivot udah pasti porsinya jelas nutup space. Ya dong. Iya, selama Nggak bisa berkarya. selama dipegang Southgate, menurut gue Inggris nggak mungkin maju. Nggak kemana-mana. Setuju, nggak akan menang. Ini squad udah gila nih. Udah squad. bagus. Paling kurang satu back aja yang berkualitas. Iya. Tapi back kemarin yang mainin si ini malah. Gue bukan. Joe Gomez Gue tuh top. Top. Kemarin Lebih emang bagus top. dari Joe Justru- Gomez. Semua pemain Inggris lebih bagus dari Joe Gomez. Tuh kan, bener kan gue? Bener kan gue? Joe Gomez katros. Wah, parah itu. Tuh, pemain. bener Tapi kan gue gue? akuin ya, dia itu sebelum masuk timnas Inggris, dia cedera ACL. Pokoknya pernah gue buatin kontennya tuh. Pokoknya cedera kaki segala macem. Tapi dia bisa dipanggil sama timnas. Goblok Southgate. Ngapain ngambil Gomez? Tapi berarti udah keputusan tepat mainin Guehi dibandingkan Iya. Gomez. Ya, tapi nggak sama Stones. Harusnya Nggak bisa. sama Stones harusnya.
Ya siapa Maguire kayak Aduh, Maguire Maguire cedera soalnya. Nggak karena dipanggil Stone gara-gara itu cedera. dia terbiasa bukan DMF. cedera, nggak fit setahu gua. Enggak Nggak cedera, beneran cedera. Kalau Cedera. Maguire cedera. Kalau Luxo beda cerita, makanya Luxo Southgate tuh juga kocak, goblok. anjir. Itu aneh banget loh Shaw dipanggil tuh nonsense buat gua. Ya udahlah, it's time to go lah. Luxo. Kemarin pemain belakang lebih bagus Guehi. Betul. Iya. Guehi. Foden juga, Reliant nih Foden. bos. Tapi secara keseluruhan setuju dong, main Inggris lo semua setuju dong. Inggris katro banget. Parah, kan? katro. Parah. Ya kan? Nggak sesuai Gak ada kualitasnya. perkembangan. Gak usah Karena bahas yang match itulah, nggak seru. Ada yang lebih seru. Ya. Matchnya menurut gua yang tim promising nih, gitu ya. Selain Jerman dulu, Spanyol sih. Spanyol Gua nggak gokil. nyangka Spanyol mainnya sebagus itu kemarin, gitu loh. Karena sekarang kan lagi Valid. fase Spanyol, Italia, Jerman tuh sebenarnya lagi mulai turun. naik lagi kan. Iya. Baru naik. Baru Tapi naik. gua nggak nyangka Spanyol segalak itu kemarin. ada yang mau jawab dulu? Silahkan. Kalau gue jujur males lihat permainannya Spanyol. Bukan Spanyolnya yang bagus, tapi Kroasianya yang turun. Lihat Kroasia aja ini dia jelek. kalah. Ih, sekarang Kalau lagi Albon- ketinggalan loh sama Albania. Oh iya? Kroasia. Iya, Berapa? Kroasia. 1-0. 1-0. Oh iya? Sejelek itu ya? Kroasia Oh ya, maksud gua, FYI guys, kan ini kita syuting di hari bersamaan ya, Euro lagi berlangsung. Jadi Iya. itu Albania lagi leading 1-0 lawan 1-0 Kroasia. menit 73. Tapi Albania, Kroasia, gue pasti bela Albania lah. Dua Lipa orang Albania, cuy. Oh iya benar. iya. Mm-mm. Dia fans Liverpool juga tuh. Yang bener loh. Iya. Kan One kiss, it's one all it kiss, takes. all it takes. Oh, Oh, iya, gara-gara iya, itu. iya. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Jangan joget nih gue nih. Gue setuju poinnya dia Kroasia tuh lagi katro, tapi emang Spanyolnya juga bagus. Spanyol gokil. Gue nggak nyangka Fabian Ruiz ternyata sejago itu. Iya. Iya kan? Gue menganggap Betul. dia pemain lemot, lelet apa. Iya. Anjir bisa kayak gitu. Sama Lamine Yamal sih. menurut Lamine gue. Yamal emang Itu jago. Kan waktu yang Spanyol lagi Brazil, geleng-geleng nih. yang Emang waktu nggak suka. Nggak suka Spanyol deh. Brazil, Spanyol Inggris waktu itu. Iya kan kan? gue sempat nonton yang Spanyol tuh, terus gue bilang gila nih Yamal bener-bener terpenting buat Spanyol gitu. Makanya Bener-bener maksud gue create chance banyak di banget. umur segitu gitu. Ini kan poinnya Gary kemarin gitu. Arda Güler tuh lebih bagus daripada Lamine Yamal. Lo menurut lo Arda Güler sama Lamine Yamal bagus mana? Belum kelihatan ada Guler. Belum kelihatan Belum ya. kelihatan. Tapi Soalnya dia padahal cedera golnya lama. kemarin di Turki, Golnya juga cakep. Bagus. golnya bagus. Kurang ya. menit aja ya lihat. Kurang Kurang menit menit aja. bermain karena cedera lama kan. Kalau Gary bilang bagusan Güler ya, Ger. Iyalah, Menurut tentu. Lo sih sekarang nih Gua masih Yamal. Nama. masih Yamal kan. Maksud gua kayaknya gini, kalau Güler itu selain menitnya, negaranya nggak ngangkat buat gua. Di situ dia jadi pemain yang jago banget, ngerti nggak lo? Iya. Ya Valid. kan, jadi bisa sebagus itu. Sementara kalau Yamal kan dia di level Spanyol. Buat dia jadi sebagus itu perlu something that special gitu. Makanya menurut gua Yamal dan kemarin assist juga gitu kan. Iya. Dan Asisnya bagus. terlepas Gua dari akuin. assist gini ya, maksud gua terlepas dari assist ataupun gol, kontribusi dia sama permainannya si Baik. Ya, Spanyol tuh emang gokil. bagus. Oke. emang bagus. kalau dilihat Güler kemarin kan, maksud gua golnya sih Apik. paten sih, salah satu Best goal so far sih menurut Best goal gue. so far, bener, kaki kiri. Dia emang kaki kiri. Emang kaki kiri, emang kidal. Oh, dia nggak ngikutin sunnah, kaki kanan lebih utama, tangan kanan utama. Nggak ya? Oh iya benar. Tapi nggak, maksud gue terlepas dari itu kan Güler sebenarnya pas match kemarin tuh banyak lepas Be bola aja, loh. iya. Bete gue pas dia megang bola, ya lepas lagi. Karena mungkin posisi Bukan mainnya posisinya, kali. iya. Posisi mainnya apalagi babak pertama dia ke kanan. Dia dulu. winger, iya. Kan di winger Babak kan. kedua justru Baru di tengah. Kan jadi 4-2-3-1 bagus. juga formasinya. Dia Iya. di kanan, tengahnya Calhanoglu, kirinya si pemain terbaik, pemain muda terbaik yang sebenar-benarnya itu Kenan Yildiz. Aduh, nih baru Pasti dia. pemain Juve nih. Dia sih, Kenan Yildiz, Yildiz. Kenan Yildiz. Enggak, lo nonton dulu deh dia masa nggak lihat lo kemarin dia Enggak sebagus lah. itu? enggak lah, jauh lah. Biasa aja. Gila, biasa aja. Biasa aja, hilang Ya bola juga enggak, banyak. lebih threatening dia di first half. Iya. Babak kedua udah mulai hilang. Ya capek. Dia cuma satu dia mainnya shot doang lari. dari pinggir. Iya, satu shot dari pinggir. Udah, Ya sama udah deh. 10 menit pertama. Enggak, dia jago banget, sumpah jago banget. Turki Sama kapan sih main lagi nih? Sama Nobar nih. Güler segini. Sama Nah, Arda Güler. gua Lo lebay setuju. banget, lo lebay Gua banget. setuju. Tolong lah, belain gue Menang. Pahlawan datang pertama. terakhir. Oh iya, terakhir. Kalau ngomongnya. Kembali. Iya makanya. Tapi terus apa lagi? Jerman ya itu menurut gue itu worthy sih. Jerman itu menurut gua bagus, cuman
sayangnya lagi dan lagi terlalu banyak pemain bintang. Terus kenapa? Emang kenapa? Tim negara atau tim yang terlalu banyak pemain bintang menurut gua nggak bagus. Emang Jerman banyak pemain bintangnya. Sane, terus Jamal Ali Musiala, Terus Jamal Ali Musiala. salah ngomong lagi. Jamal Ali Musiala Segaf. Terus siapa namanya? Havertz, Wirtz, Gundogan. Kalau dia mainnya secara kayak lawan Skotlandia kemarin, gue yakin dia bisa lah final. Cuman biasanya match-match tengah itu yang bakal dia kebingungan nih. Si siapa namanya? Nagelsmann ini kebingungan. Mereka pengen sama-sama main dari awal. Membagi pemain itu nggak gampang. Ada yang nanti moodnya berantakan. Iya. Kok gue lebih dipilih daripada dia kayak gitu. Jadi menurut gue terlalu ego pemain. Pemain bintang itu. Nah, makanya karena itu menurut gue akan goyang dan menurun. Menurun ya. Tapi menurut gue mainnya bagus banget. Bagus, kayak bagus. Ngeri. kayak ada 6 orang yang kayak Toni Kroos tuh gak? Itu Wah, sadis. Sniper. gua tadi bohong sih. Yildiz terbaik Jamal Musiala sih. Maksud gue jadi ingat gue pernah bilang gitu ya, Bellingham tuh sekarang paling hebat deh gitu. Gue lupa ada Jamal Musiala gitu loh. Nah, Di ini match kemarin wah gila. soalnya ini tuh perdebatan yang sebenarnya tuh udah sering terjadi mau di Twitter, di Instagram tuh itu terjadi gitu loh. Di Bellingham mana sama Musiala. Jauh Kan lah. Jauh siapa? Bellingham lah. Menurut lo Bellingham? Bellingham gila Bellingham. Emang jago. Asik. Sekarang lagi ngambil hatinya Sehan. Enggak, tapi emang gue nggak bilang Bellingham nggak jago, Al. Tapi lebih ini Musiala. Enggak, beda juga karakteristik mainnya Iya. gitu. Tapi maksud gue Musiala juga sejago itu, ngerti nggak sih? Lo? Iya. Menurut gue masih on par aja. Bayangin kalau Musiala milih Inggris. Kan dia punya darah Inggris. Dia main Iya. sebelum tim senior juga Inggris. Iya, mending Bellingham. mana sih gue? Maksud gue Inggris emang bakal sampai mana sih, Ger? Ya enggak kan kalau itu under Southgate. Kalau under Southgate. Nggak berkembang. Nggak berkembang. Inggris dari dulu under siapa juga sampai mana? Iya sih. Nah itu, makanya gue bilang kan tadi awal, negara atau tim ketika punya banyak pemain bintang, nggak berkembang. Bener Lampard, Gerrard, Scholes, Giggs Walsling, dulu. bawah Beckham. Iya. Ya kayak gitu, akhirnya endingnya nggak juara. Iya, ada bener ya poin lo, setuju gue. Enggak, tapi Gua maksud ini- gue kalau balik ke Jerman lagi tadi, menurut gue sekarang salah satu tim yang punya kans paling besar menangin Euro, ini based on match day 1 lah Iya, ya, based on match based day on 1. game yang udah dimainin, itu Jerman. Jerman. Mengingat Perancis permainannya katro mampus kemarin. Tiduran gue. Biasa aja. Ya, oke lah. Itu nggak, jadi kenapa jadi katro banget? Karena itu Perancis. Iya Itu sih. main dengan Makanya. satu bunuh diri itu. Makanya dibutuhkan Iya. Pogba di midfield itu sama Nggak Kante. salah. Enggak lah. Pogba itu- Makanya dibutuhkan Pogba jago. Pogba. Nggak, dulu awal-awal jago. Di Juve jago. Di Juve jago. Ada tim dari Inggris yang ngancurin karirnya. Oh gitu, iya tuh. Ya, gue setuju karena gue fans Pogba. Gue fans Pogba. Iya. Jadi gue setuju. Lu setuju mulu nih. Enggak, karena emang Pogba bener, emang- maksudnya bener gitu loh. Karena Dua musim pertama Pogba di MU, pemain bintang, masih still the same Pogba. Abis itu mulai tuh ya masalah internal. Mourinho. Ya, Zamannya masalah Mourinho. internal sama Mourinho udah tuh mulai dah turun. Karena sekali lagi Bang John, setiap lisan atau omongan yang dikeluarkan dari lisan fans Liverpool itu kebaikan. Ya nggak, bro? Aduh, capek gue. Iya, Al, bener. Tapi apa si Prancis bener kan? Maksud gue, lo nggak nonton ya? Nggak tiduran? Gue nonton full. Karena kan gue dukung Prancis. Mbappe one on one, Rabiot dapat bola ke pinggir diumpan ke depan, terus Mbappe udah menang. Udah one on lari. one, iya. One on one, backnya juga nggak ganggu, karena jauh jaraknya. Iya. Nggak gol, Miss. Nggak miss. Mbappe-nya. Iya Oh, Mbappe, boleh. nggak apa-apa. Satu game doang Ronaldo. CR sama Messi juga pernah pasti begitu. Tenang aja. Katanya Nggak ada yang one-on-one katanya sih, ada yang ya. bilang kutukan Tenang. Euro. Kutukan Iya, itu. soalnya iya. Mbappe di Euro tuh Iya, Euro 2021 Kurang. juga kacau kan. Di Ada yang bilang kayak gitu. Prancis juga. Iya deh, gue lihat kemarin apa tadi tuh postingan yang di kiri Mbappe 5 games di Euro 0 gol. 0 gol. Kanan Arda Güler 1 game Iya. Euro 1 gol. 1 gol. Udah dibandingin aja. Nah, terus tadi Jerman. Apalagi sih match-match yang udah kemarin? Belgia. Yang lo Belgia. seru, najis tuh tim. Enggak, menurut gue Belgianya tuh serunya karena kita ngelihat Belgianya tuh flop.
Menurut gue itu Kita seneng gitu gue ngeliat Kayak- Lukaku kayak begitu main lagi tuh head seneng watch ya? gue. De Bruyne. Headwatch. Masalahnya gue kasihan ngeliat De Bruyne doang sih. Iya, makanya. Sebenci-bencinya gue dengan City, tapi emang ya kasihan gitu De Bruyne berapa kali ngasih operan enak nggak ada yang bisa finish. Sebenci-bencinya dia sama City, sama Liverpool juga, sama Arsenal. Sebenarnya pada intinya dia benci semua tim selain MU. Nah, Gitu. Karena ya top 6 iya gue benci semua. Kecuali Spurs. Itu kita tidak hitung tim itu. Emang itu nggak bisa dihitung. Spurs apaan, Gir? Spurs itu apaan sih? Spurs. Tim basket. Tim basket. Wemby. Ngomong-ngomong pemain City, De Bruyne kan pemain City. Tadi gue liat video yang bilang kalau pemain-pemain City yang ada di timnas Jelek itu semua. banyak Jelek yang semua, nggak perform. lagi jelek semua. Soalnya di City-nya kayak robotnya Pep semua. Poin Jadi gua. Kelihatan. Iya. ketika ada keluar nggak jadi apa-apa. Nggak jadi Iya. apa-apa. Foden Waduh, kayak- itu lagi, kayak ya tanpa Allah. kepala. Gak kuat gue. Apa ya? Gedeg banget sama Bernardo Foden. Silva udah Euro 2020 World Siapa? Cup 2022 Bernardo Silva. Bernardo Silva biasa aja main Tadi di Portugal. malam Bernardo Silva juga kocak, lucu, aneh, ya, sibuk sendiri gitu. Nggak, Foden nggak masuk akal, bisa-bisa di City on fire pemain. Menurut gue memilih dia sebagai pemain terbaik Premier League tahun ini. Tapi di Hilang, Inggris bener, ngilang. Hilang. Kemana itu Tapi orang? tadi mainnya lebih pemain lama lagi sistem daripada Iya. Jude daripada Saka. Makanya Harry Kane makanya si Haaland begitu libur langsung party kan dia. Melepaskan penat dia. Habis penjara. Capek cuy pasti main di situ, nggak boleh berkarya. Lo ikutin aja gue mau apa gitu kan. Pep show bukan Manchester City. Iya. Bahkan Grealish pun berbeda. Grealish yang di Euro waktu dia masuk final yang lawan Italia itu kan dia belum masuk City kan. Iya, Oh belum. beda Itu cara kan mainnya. dia sebelum beda. masuk City. Itu beda banget sama dia Hmm. setelah ke City. Grealish di Inggris. Tapi lo suka Pep? Sukanya suka, tapi gedek aja. Ini apa? Kenapa? Terlalu robot. Bukan, karena fansnya. Fansnya Kalau City. Pepnya pribadi, gue nggak terlalu ya. Oh, Fansnya. gue nggak Favorit suka juga. soalnya. Al. Kenapa? For the record nih, karena gue nggak suka sama Pep Guardiola. Why? Cara mainnya itu, Menghancurkan the beautiful game sih buat gua. Possession dia mainnya. iya itu dia. Terlalu modern sepak bolanya menurut gue. Terlalu modern jadi- Itu hasilnya Oh, itu iya, iya. pemain-pemainnya Iya, jadi hasilnya gitu. pemain sistem semua. Iya, iya. Jadi bakat-bakat yang kayak Grealish dulunya kita nontonnya entertaining, dia bisa ngelewatin orang apa segala macam. Sekarang dia cuma ngoper-ngoper aja gitu. Yang satu-satunya yang dikasih bebas kan De Bruyne, De Bruyne. doang gitu loh. Dan di De Bruyne pada kenyataannya ya di Belgia kemarin masih bagus. Masih cuman ya bagus. nggak keangkat aja. Lebih ke apes sih kalau Belgia. Iya. Menurut gua kemarin, ya nggak sih? Maksud Dua gua, kali dua golnya kali Lukaku offset. Sama Lukaku ada di depan yang sendiri Iya. itu. Iya yang sendiri. Ya kan Lukaku. makanya itu tandanya Sama. cuy. Pokoknya dalam satu match kalau Lukaku udah gini, Nah udah. udah. ya Udah. kelar. Nggak Kalah Nggak Belgia. ngapa-ngapain dia. Sampai dihafalin. Iya. Banyak banget match dia. yang Terlalu kayak gitu. banyak. Tapi si Belgia nggak favorit lah ya. Enggak. Tapi yang gue nggak ngerti itu kenapa mereka masih ranking ketiga di dunia. Emang iya, Ger? Masih sampai detik ini tuh masih Sampai ketiga sekarang. atau keempat. Makanya. Wow. Satu-duanya Prancis satu pasti. Iya, Prancis tuh Atau Argen. Argentina pertama, Prancis Oh, iya? 2. Belgia tuh masih top 4. Tiga ini maksudnya bukan di Euronya Bukan tapi di FIFA. Euro, Oh. FIFA ranking, FIFA Nggak ranking. masuk di akal. Iyalah, aneh banget Belgia. Padahal udah main jelek tuh, udah hitungan main jeleknya maksudnya dari Euro 2020. Udah kelihatan turun. udah kelihatan turun gitu loh. Tapi gue lupa nanya. Kalau Gary gue udah tahu dia Euro Prancis. Si Sehan sekarang nih lagi suka banget Jerman. Kalau gue Itali pasti lo, Al. Gue Itali sih. Siapa main Itali yang paling lo suka, Al? Aquilani. Alberto Aquilani. Liverpool kan sempet. Enggak. Iya, Ah, sempat Liverpool. Liverpool. Nah, gue Inggris Prancis. Inggris atau Prancis ya? Dua gue. Tadinya pengen Hungaria, Skotlandia. Cuman Pokoknya lo mah yang ada pemain Liverpool. enggak Inggris Sebenarnya yang Prancis. pemain Liverpool paling jago. Iya. Itu. Scotland. Scotland paling jago Szoboszlai. Skotlandia lagi. Skotlandia Andy Robertson ngangkat Nggak main negara. kemarin ya? Kemarin dia main kan? masa Main, kalah. Kapten. Dimasak yang ada sama ini Robertson, Jerman. main. Kapten. Kapten ya. dia. Pemain Liverpool kaptennya lebih banyak yang main daripada enggak. Karena
Ya kan Szoboszlai Van Dijk, kapten. Szoboszlai, Andy Van Robertson, Dijk, Van Robertson. Dijk, Oh, terus siapa lagi satunya? Ya Allah lupa gue. TAA bukan kapten dong. Bukan. Ada satu lagi tapi gue lupa. Nunes kapten nggak di Uruguay? Enggak. Tampolin. Tampol yang ada, Yang iya. lain. Ngapain lu? Tapi ada tadi pagi lihat video. Pulisic bilang kalau kaki kiri pengennya siapa? Oh iya Messi. tahu gua. Kaki kanan Nunes. Wah. Eh, Ini tanda-tanda Nunes akan melayang tinggi musim depan. antara tanda-tanda Nunes melayang tinggi atau tanda-tanda Merosot ke kuburan. enggak, tanda-tanda Pulisic kena penyakit mental. Aneh banget kaki kanan Nunes. Portugal tadi malam lo pada nonton nggak? Lo nonton Al? Nonton Sempat nonton satu babak. Kasihan Babak lo tidur Ronaldo asli. Enggak, gue gedek banget sama Bruno. Sorry itu saya. Bruno marah-marah mulu, ngumpan salah, passing salah. Bernardo Silva juga nggak bisa diduetkan sama Bruno. Ronaldo sudah beberapa peluang dia gagal. Dia stres waktu itu Ronaldo semalam itu. Permainannya tuh nggak ada pergerakan dari Martinez ini nggak dikasih apa ya? Seharusnya ini bukan karena Liverpool ya. Kelihatan dari Portugal tidak bisa finisher karena Ronaldo tidak ada yang backup. Masukinlah Jota. Ini sorry, bukan karena gue Liverpool ya. Tapi permainannya tuh monoton semalam. Jota kan tempatnya di Sayap Rafael kiri, Leao. iya. Nah makanya Leao dikeluarin karena nggak bisa perform semalam. Leo tapi emang musim Nggak ini perform sama sekali. nurun kan, di Milan juga nurun. Kok Nurun, gue Leo. nontonnya semalam menurut gue Leao termasuk yang berani. 20 gitu. menit awal. Nggak salah, iya. 20 menit awal Babak Leao satu, masih bagus. babak dua udah mulai Udah kacau. inilah. Masukin Jota sempat cetak gol Jota tapi offset. Iya. Maksud gue Iya. butuh yang bisa gitu. Joe Felix nggak main ya? Main enggak main ya? Dia, Nggak, dia tuh nggak main. opsi ketiga setelah Jota. Setelah Jota. Gitu. Kalau kanannya kan Iya, Bernardo mainnya kan di Silva. klub kecil musim ini. Siapa? Joe Felix. Joe Felix. Oh, Iya. Barca, klub kecil. Oh, iya benar. Barca. Apa itu? Gua juga nggak suka sih. Apa itu Barca. Lu Barca suka? Kalau gue respect aja sih ke Respect. cuman karena ngambil Coutinho, Suarez, makanya. Personal lo mah. Iya. Tapi si Portugal kalau gua ngelihatnya tadi malam tuh gua kasihan sama Ronaldo. Sebenarnya kasihan bukan karena nggak ada support. Justru karena satu tim pengennya golin lewat dia. Kalau based on match tadi malam, ngerti nggak? lo? Iya. Kayak bener-bener pengennya Ronaldo golin Ronaldo. nih gitu. Somewhat agak unik menurut gua mengingat treatment pemain Portugal Iya, sebelumnya ke sebelumnya dia ke ya. Ronaldo. Tadi malam Terutama kaget gue. Joao Cancelo. Iya. Benci banget tuh orang. Ya Bruno juga gitu ke Ronaldo. Enggak. Iya, apaan enggak gimana? Waktu di MU juga kelihatan. Iya, kelihatan sih. Iya. Enggak maksud gua segitunya Ronaldo disupport justru apa-apa dikasih Ronaldo dikirim apa. Tapi kayak emang nih orang apa ya? Kayaknya emang udah mau habis deh. Ya, Masanya. 39 Bang Dujon. Iya, dan maksud Sumeran gua, dulu kan. wah anjing gitu. Tolong Umurnya masih 21. Tuh, ini baru Plus 40. 61 dong. Tadi 39 sekarang 61. Kelahiran Sama 2000 ya. Nggak, maksud gue si Ronaldo itu kayaknya emang udah mau habis. Udah habis, emang harusnya udah Terus dia habis. main di liga yang gak kompetitif lagi gitu kan. Iya. Somewhat tadi malam bener-bener kayak kasihan gue jadinya. Dan dia masih memaksakan gitu. Emang udah waktunya sih. Ini terakhir deh, udah jangan coba-coba World Cup deh. Gitu. Ya buat Iya, Ronaldo jangan ada. jangan selalu pengen lebih dari Messi, susah. Tetap Messi yang terbaik. Gitu ya, versi lo Messi godnya. Oh iya jelas. Sebenarnya semua orang tahu kalau Messi itu greatest footballer of all time. Oh, Sebenarnya. bener. Tapi ya karena dia nggak mau. Oh dia Ronaldo. Dia jijik banget sama Messi. Ya karena dibilang anak FIFA. Kenapa sih, Tapi Ger? gue tetap respect. Apalagi Euro yang udah main kemarin. Itali. Itali, Belanda. Jangan dibahas deh. Gue suka banget bahas Itali nih. Kemarin tuh match Babak satu doang ya, babak dua nggak ngapa-ngapain. Itali. Dua backnya solid. Beuh. Dua backnya tuh Prancis. solid. Digendong Inter itu. Digendong Itali. Inter, iya. Lah, Iya, man of the Bastoni. match-nya siapa gue tanya? Calafiori. Chiesa. Chiesa. Chiesa pemainnya Liverpool. Oh iya, jangan mimpi kamu, Mas. Federico Chiesa. Chiesa. Yang golin iya Barella, nggak salah Bastoni. Golin gampang, ngangkat tim Gendong. susah.
Yang ngangkat dua-duanya. Lo lihat, lo nonton nggak Chiesa mainnya kayak apa di situ? Nonton. Orang sampai bilang Kan emang Euro Chiesa, Chiesa di Italia itu udah kayak Ronaldinho. Iya. Ngeri. Ih, nggak salah, nggak bohong gue, sumpah deh. Tapi nggak yang pengen gue bahas sebenarnya nggak Chiesa-nya, sebenarnya Italinya tuh ini nih bedanya tim punya mentality buat menang. Ini kenapa gue sangat yakin Italia tuh bakal jauh jalannya. Karena satu dia nggak dibahas sama orang, ya kan? Nggak pernah dibahas jadi tim-tim yang favorit bakal menang di Euro gitu. Nah di momen-momen kayak gitu tuh Italia selalu bagus, sama kayak Euro Betul, yang Euro lalu. kemarin. Betul. Siapa yang bilang Valid. Italia bakal juara? Valid. Gitu kan. Nah terus kelihatan di mentality timnya gitu loh, karena nggak difavoritin, nafsu menangnya tuh gede, tinggi. nggak ada burden, nggak ada beban. Coba Belgia abis kalah 1-0 bisa balikin nggak? Ya, nggak bisa. Sekarang Italia kebobolan di menit 1. Gara-gara pemain Inter. Nah, tuh yang dibilang. Tapi yang ngegolin balik pemain Inter dua-duanya. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab kembali mereka. Ya emang bagus-bagus sih mereka. Enggak, kalau mau ngomong apa lupa. Kalau Italia, ini gue bahas yang lawan Inggris ya. Itu gara-gara Southgate-nya lagi dan lagi. Bisa-bisanya kan. Italia lawan Inggris. Yang final, yang final Euro kemarin. Karena Southgate-nya lagi ngasih penalti yang nggak jelas, masukin Rashford, Sancho, sama Saka belum suruh pemanasan, nendang penalti. belum main, belum lama, suruh nendang penalti. Dan orang-orang menyalahkan 3 pemain itu. Salah lu, salahin Southgate, jangan salahin pemainnya. Selama di Inggris kita semua saudara. Asik. Di tim kita baru rivalitas. Enggak, lo jangan salahin Southgate, salahin Italia lah kebagusan. Apaan bagus menang penalti bagus. Lo juga diserang gue tiba-tiba. Tapi sumpah Italia panjang ini umurnya. Panjang. di Euro. Gue percaya Italia dan Jerman sih menurut gue. Taruh nama gue nih besok lawan Spanyol, susah Spanyol. Pasti susah. Kapan sih? Besok lusa. Besok lusa. Tanggal 21 Jam 2 Seru. paginya. Oh, seru nonton gue. Harus Harus. nonton tuh gue Italia Spanyol gitu kan. Klasik rival Euro. Iya. Di Euro. Kita langsung nonton di stadion aja. Di stadion aja. Menang tuh. 2-1 Kroasia. Udah kelar. Menit 94. Anjir. Ngepur. Comeback dong. Dia ngebal. 2 gol dalam 2 menit. Baru diomongin nggak ada yang comeback. Kasihan Dua Lipa. Belanda sih. Apa? Belanda kemarin. Ya, so-so lah menurut gue Belanda. Fun fact. Ngomong Belanda, gue nonton Belanda juga menurut gue tidak menyajikan permainan yang Iya, menarik so-so ya. lah. Tapi fun fact, dalam satu match day Euro nih, maksudnya match day pertama di Euro, dari semua pemain yang punya rating paling tinggi itu somewhat Cody Gakpo. Versinya Who Scored ya. Cody Gakpo punya rating Iya. paling tinggi. Emang dia mainnya oke kemarin. Menurut gue salah satu paling bagus lah di timnya Belanda selain Ake menurut gue ya. Kalau gue sebenarnya kurang setuju ya sebenarnya kalau Gakpo yang diambil poinnya lebih tinggi. Oke, dia bisa itu menurut gue bisa rating tinggi karena cetak gol sih. Cetak gol ya, Karena pasti. dari permainan lebih bagus Depay. Walaupun dia beberapa iya. kali buang peluang. Nah, Dia lebih menerima bolanya, kontrol bolanya untuk dari lini tengah ke serangan itu dia menempatkan posisinya yang tepat. Tapi karena Gakpo mencetak gol, dia Dia akhirnya ratingnya jadi tinggi. Padahal Ya, gue lebih betul. setuju antara Ake Ake. atau Ake tapi Menurut gua Ake masuk sih. juga. Iya. Ake masuk juga. Jadi menurut gue yang depannya lebih bagus Depay Di Belanda, di tapi Belanda. makanya somewhat Cody Gakpo yang Gakpo, ratingnya paling iya. tinggi gitu kan, unik juga tuh. Tapi ngomong-ngomong Belanda, Van Dijk apa kabar Van Dijk? Aduh, itu pemain. Ini gue jujur ya. Kalau bisa keluar deh Van Dijk dari Liverpool. Oh iya. Gue capek gue sama Van Dijk. Berapa kali Ini dia menarik nih. Bukan dia sebenarnya yang menggendong, bukan. gendong nggak Secara jauh defense, nggak. jauh defense. Lu kalau lihat waktu zamannya sebelum kena cedera sama Pickford sama setelah kena cedera sama Pickford itu perbandingannya 180 derajat. Yang dimana setelah kena kejadian sama Pickford gak pernah mau sliding tackle, cuman marah-marahin orang, Konate dimarahin, Matip dimarahin, ayo tepatkan posisi, tapi posisinya dia nggak jelas. Musim lalu lawan MU ingat nggak golnya Sancho? Ingat. Oh iya, gol Sancho. Bengong Kan itu emang yang bengong kan. itu emang kalau di Twitter luar tuh emang itu slender name-nya Van Dijk gitu, Virgil van Disney. Parah.
Nontonin, emang haki defending namanya kan kalau orang nonton One Piece tuh ada haki kan namanya. Van Dijk tuh haki pakai auranya gitu, jadi nggak datengin bola cuma ke belakang. Sama lawan Arsenal kemarin blunder karena dia. Ya nggak usah Berapa jauh-jauh. kali? Musim lalu juga lawan Semenjak cedera ya. Madrid. Ya, Lawan cedera Madrid tuh. yang final kan juga sama, yang ngeliatin Yang doang, ngeliatin Valverde doang. cross. Iya, Iya, kan itu makanya. ngeliatin doang. Jadi ini datang dari fans Liverpool yang kita tahu mentok Liverpoolnya cabut. Maunya Parah. cabut. Van Dijk harus cabut dan Liverpool harus dapat Hincapi. Kalau mau Hincapi? pengganti Hincapinya Leverkusen. Emang Konate nggak ngangkat? Enggak, kalau Konate belum waktunya dia ngangkat. Hincapi atau salah satunya Calafiori Calafiori-nya Italia yang umurnya 22 tahun. ke Juve itu. Enggak, katanya ke Madrid. Semuanya Madrid, semua pemain Madrid aja sono. Emang. Gedek gue. Itu gue udah Oh ini bilang. defense ya? Lupa gue. definisi apa? Serakah. Serakah. Semuanya Madrid. Iya kan? Orang pemainnya pada mau. Gimana? Ih, siapa yang nggak mau emang? Tapi Gua definisi. kalau pemain bola nggak mau. Kenapa? Mau maunya antara Juve atau Liverpool. Makan Dikit-dikit aja dijilat lah. lagi gue. Dibayain lagi gue bawa Juve lo. Tapi Juve sama Liverpool kan sohib. Hazel Sorry Stadium. apa, Hazel ya karena rusuh bukan teman. Iya nggak semenjak itu. Goblok. Emang waktu itu udah lahir lo, Hazel. Sudah sempet, terus masuk lagi. Udah lahir. Gue ngeliat berita kejadian terus masuk lagi Aneh dulu. banget nih orang. Hazel tuh 96 ya? 9 Enggak. berapa ya Hazel? 89 ya, Yang 96 itu apa? Yang YNWA 96. Oh itu Hillsborough, di 97. Bayangin, 97. udah bertahun-tahun, baru ketemu ada satu lagi korban. Oh jadi 97. Ya 97. Makanya sekarang 97. 96. Dari dulu tahun 96. Pihak keluarga nggak mau dikuakin, tapi akhirnya ngaku kalau itu korban. Ya. Sedih sih kalau ngomongin tragedi itu. Karena sedih gue jadi lapar nih. Wah, Oh iya, makasih. Ambil. Makan ya. Pun turun lagi dikit pun. Ya tolong. Oke. Terus berarti di Belanda Gakpo bagus, tapi menurut lo lebih bagus sih Memphis. Memphis Memphis Depay. Depay. Tapi gue nggak suka gayanya ekstra banget tau nggak lo? Pakai headband. Iya, headband apa? Ada Kayak udah tulisannya. pemain NBA. Iya, udah kayak main NBA. Mending kayak Ludacris. Exhibit in my right. Pemain film gue. Iya, heboh banget maksud gua. Nggak sejago itu juga masalahnya Memphis Depay. Iya. Iya dong, Iya. iya kan? Salah satu korban MU juga pada Kalau saat ada tier A, B, C gitu ya. Tier A ini misalnya Ronaldo, Messi gitu. B itu level Neymar. Dia bahkan nggak masuk C menurut Iya. gua. Ya iya dong, Iya, pasti iya, dong. masih bawah. Pasti. Di M lah. Hah? Di M. Enggak dong. M atau L? Jauh banget. Nah tapi Memphis Depay, si Cody Gakpo bagus. Berarti, tapi Van Dijk melempem. Parah. Tapi Harus keluar. selain Van Dijk sama Gakpo, Liverpool nyumbang siapa sih ke apa namanya? Gravenberch. Belanda. Oh, Gravenberch. Itu lagi. Main nggak sih kemarin? Patung. Enggak kan? Enggak main. Ih, padahal tuh dulu promising talent loh. Banget, Kenapa tapi kan flop cedera sih? kan. Cedera. Cedera Oh, dia kan. cedera. Waktu final lawan Chelsea Carabao Cup cedera dia. Iya, Gue karir mood, gue beli mulu Gravenberch. sama. Tengah gue Gravenberch, Zaire Emery. Kakinya tuh panjang banget. Gravenberch. Jadi Apa kalau lu buat pernah lu ukur? pernah dia Apa tuh Taylor lo? zaman orang dulu, zaman tuh sampai tembok atas tuh. Nah tuh Iya, berarti enggak aman Coach. berarti banyak yang jelek ya baru bagus ya dong. Liverpool yang masuk musim ini Euronya menurut gua biasa. Gak Biasa ada yang semua. baru kecuali tren ya. Di Liverpool maksudnya. Masa Di Liverpool iya, enggak Trent gini. bagus? Maksud gua di Liverpoolnya yang bagus itu cuma Trent sama Jota. Oh, oke. Paham, Ya, paham, paham paham. gue. Jadi Jadi yang emang- kan misalnya pemain yang masuk di Euro dari squad Liverpool tuh misalnya TAA, Jota dan yang lain misalnya Gravenberch yang main bagus di Liverpool, Ya. ya itu dua itu doang. Trent Jota sama sama Jota. Trent, yang lainnya tuh emang biasa aja atau Konate? jelek. Konate Konate bagus.
Itu gue akui bagus, cuman banget. beberapa pertandingan terakhir ini kurang. Di Prancis kemarin Di Prancis nggak main kemarin. Nggak main, yang main Saliba sama Saliba sama Upamecano. Upamecano. Gue masih nggak ngerti kenapa Deschamps mainin Upamecano. Nah ya, iya kenapa nggak? Konate sebenarnya, Konate Saliba. Upamecano di Munchen udah nggak capek. Iya enggak. Delik sama Delik sama siapa namanya tuh? Kim Min-jae. Iya, Kim Min-jae. Kenapa? Itu yang dimainin. Yang dimainin Yang dimainin. Kim Min-jae juga mau dibuang lagi tuh. Iya. ke Munchen. Mirip guru ini ya, guru Guru apa? wushu. Ada tuh kayak gini-gini. Bukan mirip Kim Min-jae. Iya. Tapi balik Belanda gitu ya dengan 3 pemain. Berarti paling banyak Liverpool nyumbang ke Belanda kali. Iya. Iya. Cocok dong sama pelatihnya besok. Siapa? Itu yang baru presentasi pelatihnya Liverpool besok. Pelatih botak juga. Yang ini, yang Yang malah ini. kayak lo. Tapi Ali udah numbu dikit rambutnya. Udah nunggu. Iya. Udah Masuk botak keterima kemarin, di iya. mata. Kemarin pas botaknya tipis banget sih. ya Itu asli kocak banget sih. Maksudnya gini, gue waktu kan baru datang tuh. Kan di bawahnya tempat ngonten itu ada tukang potong rambut kan. Oh. Memang punyanya orang situ juga. Jadi gue lagi makan, terus gue kepikiran ini apa yang buat ide konten ya. Oh, udah diresmikan sama Liverpool, Arne Slot datang nih. Oh, jadi lu botak karena Arne Slot. Untuk konten. Arne Slot, la la la. Ayo bareng-bareng. Enggak, lu aja. Nggak mau gue. Aduh, Arne Zeus. Ternyata ada gue botak. Sebelumnya dulu gue pernah botak, tapi tumbuhnya cepet kan, makanya gue memberanikan diri. Akhirnya gue botak juga. Beneran kayak King Arne. Sekarang udah enak dilihat. Ya sekarang udah kayak Soboslai sih sebenarnya. Tapi kalau lu nggak pede sih masih pakai topi aja. Iya karena topinya lihat dong, TNT bos. Oh, Ya, makanya gue pakai nih. cocok Aldo ya. Bener kalau lu pakai ini jadi Soboslai lah. Yes. McAllister kali. McAllister. McAllister. Balik Al, si Arne Yep. Slot. Mm-mm. Sebelum ke lu ke Gary nih. Arne Slot bagus ya Gary menurut lu? Kalau dari track record di Feyenoord, lawan Ten Hag yang dulu di Ajax, itu 0-6. Yang 0-nya pernah. Arne Slot, 6-nya Ten Hag. Gak pernah menang. Nggak Cuma pernah kali menang. ketemu. Nggak pernah menang. Gak ada serinya juga. Nggak ada. Siapa Ten Hag sama Arne Slot? Ini gue baru tahu sih. Gimana? Gue belum baca-baca lagi tentang Arne, jujur ya. Gue cuma taunya taktiknya doang, tapi nggak baca track recordnya dia di Feyenoord. Tapi dia sebelum di Feyenoord itu di Astagfirullahaladzim, gue lupa lagi, Liga Belanda juga berikan juara segala macam, sama track recordnya kayak Ten Hag gitu. Cuman ada yang membedakan nih antara Ten Hag dengan Arne Slot sebenarnya dari keberadaan tim. MU ditinggal sama siapa? Rangnick ya. Rangnick. Datanglah si Ten Hag. Ten Hag. Dia My harus manager. membuild lagi timnya dari nol. Sebenarnya kalau Arne Slot ini sudah dikembangkan Dikembangin sama sama Klopp. Ya. Klopp. Seharusnya Arne Slot bisa Nerusin. memaksimalkan Iya. itu gitu. Tapi bedanya juga pemain Liverpool nggak setoksik pemain MU. Makanya mau aja dan cocok ya, emang cocok. Maksudnya kan Rangnick sama Ten Hag tuh sebenarnya dari Rangnick juga udah ngomong gitu loh. MU Ini yang harus dibenerin tuh sebenarnya pemainnya dan emang klub dari atasnya. Emang harus dirombak semua. Rangnick bilang gitu openly di press conference. Iya maksud gue poinnya Gary bener, setuju nggak lo? MU tuh klubnya toxic, pemainnya toxic, fansnya juga toxic. Toxic semua. Lo yang nggak setuju bilang hujat deh. Lo hujat langsung di komen Red Sea Story. Situ aja Al ya. Boleh biar. Jangan di gue. Di situ lo hujat gak apa-apa. Itu fakta loh. Fakta. Kan? Fakta. Toxic ya. Ya, maksud gue gini, mungkin gue ngelihat beberapa kalau secara ketemu langsung itu kebanyakan fans MU baik. Gue punya temen fans MU juga banyak banget gitu kan. Dan mereka kadang kalau timnya dihina juga menghina baliknya dengan santai, dengan asik gitu kan. Tapi di sosial media, sorry to say, lu bocil-bocil MU yang baru tahu MU. Kesini nunjuknya. Hah? Udah lock dikit. Wait. Enggak deh. Bocil MU. Wait, Bocil-bocil MU yang baru tahu MU yang merasa tim paling bagus. Tapi padahal dari sebelum-sebelumnya lu harus tahu juga MU kayak gimana. Jangan maksud gue jangan pas eranya Ferguson sama Ten Hag aja. Sebelumnya kayak gimana gitu, zamannya dipegang Moyes. Jadi menurut gua lu nggak bisa merasa tim paling bagus. Liverpool pun juga dipegang sebelum Klopp juga gimana gitu loh.
toxic memang dari dasarnya toxic lo emang. Ditunjuk. Setuju gua kalau fans paling toxic setuju. Iya, makanya mau hujat langsung akun Revy Story. Tapi balik lagi ke Euro, jadi kemana-mana itu Euro nih. Arne Slot. Terakhir, udah nggak usah bahas Arne Slot lagi, terakhir nih. Tim lo masing-masing siapa yang menurut lo bukan tim pilihan lo deh. Pertanyaannya adalah tim mana yang akan juara Euro dan kenapa? Euro Iya, ini dari siapa? Dari... Boleh dari gambreng deh, gambreng. Ya. Om yang paling gambreng. Nah. Masa Udah nggak usah skip aja, udah tahu jawabannya soalnya. Kita udah tahu jawabannya Pasti nih. jawabnya Prancis. Pasti jawabnya. Iya betul. Menurut gue yang bakal juara Prancis sih, bener. Berarti nggak Itali. Itali tuh sampai semifinal mentok. Serius. Iya, nggak ada bintangnya, nggak ada leader. Enggak, itu kejauhan menurut Gary. Menurut gue nggak nyampe semifinal juga. Enggak, menurut gue justru mereka ya ntar. Enggak, Coba. sumpah. Soalnya Itali, gue suka banget kan sama Itali, lo tahu. Tapi waktu Itali juara Euro kemarin, itu ada Chiellini, ada Bonucci. Oh Ngerti ini nggak lo? personal, penyerangan Enggak, personal. bukan. Gara-gara banyakan pemain Inter sekarang. Bukan. Nggak ada sosok leader sekarang, Ger. Calafiori. Pengalaman ya. Auranya Calafiori itu kayak Nesta dicampur sama Maldini. Bentuknya aja. Bentuknya aja. Belum di level itulah. Ya Emang belum, bagus nggak banget. akan mungkin kayaknya di level itu. Bagus banget itu orang. Maksudnya lo ngelihat Calafiori ya, bahas Calafiori main, ini baru pertama kali dia main di timnas Itali pertandingan resmi antara Euro atau Piala Dunia gitu. Kompetisi besar baru ini. Main ya udah kayak dia udah kayak veteran, iya. Kata Del Piero tuh dia udah main buat Italia udah Menang. kayak 50 kali. Kata Del Piero gitu. Nggak ada takutnya nih orang gitu. Maksud gua itu sebagus itu, tapi nggak ada sosok leader. Nggak ada. Kaptennya siapa ya sekarang? Siapa? Kemarin Siapa kapten? Donnarumma, Bastoni, gitu-gitu. Ngerti nggak lo? Jadi nggak yang Nggak nggak ada natural sosok born leadernya leader, ya. gitu. Nggak ada Nah natural sementara born leader. lo tahu Itali itu dia pemainannya nggak pernah spektakuler coy dari Iya. dulu. Dia mainnya grinta, bahasanya orang Italia ya, ala grinta. Ngomong apa sih mentalitas menang gitu. Dan buat Rich itu menurut gua butuh sosok leader yang bisa. Nah kan waktu itu Chiellini gitu loh, nafsu menangnya segitu. Gila, dicekek anak orang dari belakang. Si Saka ya kan? Segitunya dia nafsu menang maksud gua gitu. Nah, terus kenapa Prancis menurut gua? Karena Prancis itu despite performance kemarin kayak gitu, itu menurut gua karena belum panas saja. Dan Emang kayak Prancis kan selalu gitu. dan kayak di apa namanya? World Cup kemarin juga gitu, di group stage lumayan jelek mainnya. Ini cuy, sindrom tim besar, iya kan, digadang-gadang bakal juara, jadi mainnya jadi kayak gitu. Tapi menurut gua secara kompetensi di atas kertas nggak ada tim yang lebih baik di Euro daripada Prancis sekarang. Jadi menurut gua kalau dia nemu klik momennya pas, dan toh juga kemarin nggak kalah kan, Iya. harusnya bakal juara sih. Kalau gue Jerman sih. Dari ya walaupun tadi gue bilang dengan Tadi lu bilang ya makanya gini, kalau gue bilang tadi misalkan Inggris Prancis. Jerman banyak dengan pemain banyaknya bintang. pemain bintang yang akhirnya membuat menurun performa pemain, gue yakin Nagelsmann bisa mengatur itu semua. Jadi menurut gue dia bisa di rolling dengan negara ini, Jerman melawan negara ini, dia mainin siapa, nanti berikutnya mainin siapa gitu. Gue yakin Nagelsmann bisa kayak gitu. Nagelsmann itu kayak Arne Slot sebenarnya, bisa mengatur permainan. Oh, udah tahu banget nih lo Arne Slot sekarang udah ngerti nih. Oh iya benar. Inggris Jerman. enggak, Al? Inggris. Inggris enggak. Pokoknya gara-gara Southgate, menurut gua nggak akan menang. Nggak pernah menang. Bahkan ini kalau lolos pun Inggris, gue salut. Lolos sih lolos. Enggak bener, soalnya permainan kayak kemarin bang, hancur. Bellingham nggak bisa diandelin setiap permainan kayak gitu. Valid. Nggak salah. Cuman lolos lah grup A. Ya makanya udah bagus berarti kalau lolos. Jelek banget emang. Lo berarti Jerman ya? Iya Jerman. Berarti kalau Nagelsmann bisa ngeracik dengan baik Iya. gitu ya. Secara kompetensi Jerman paling bagus. Iya, kalau menurut gua gini bang, kayak manajemen lah. Manajemennya itu bisa diatur sama Nagelsmann. Maksudnya dekat dengan pemainnya, Kayak dia bisa Ancelotti dong. kayak Klopp lah.
Klopp juga gitu. Klopp Ya? gitu, dia dekat dengan fans, dekat dengan pemain. Tapi berantem sama Salah. Salah sama Mane yang berantem, bukan sama Yang Klopp. terakhir kemarin selek kan? Oh Salah iya. sama Klopp. Makanya itu gue gede banget bisa-bisa berantem. Kenapa mungkin sih malah. Al? Pada cerita nggak malu? Jadi waktu itu Salah sempat slip call juga sama gue. Udah. Sampai sih dia slip call sama. Tapi Udah. pas Salah slip call sama lo, Bobby tahu? Tahu. Nggak apa-apa. Marah dia ngambek. Akhirnya bertiga, video call bertiga. Gue ngeliatin Firmino tidur, Salah senyum. Kok gue jijik ya, Al? Kok gue jijik ya? Salah nggak pakai baju, mau bulu dada. Ih, ya Allah ya Rabb. Bulu dada digini-gini. Ini apaan sih lu? Dia Berarti tuh, lo Jerman. gue Jerman. Lo sih? Gue ngarepin juara Jerman sih. Tadinya kan gue Inggris Hmm. untuk Jude Bellingham segala macam, kayak Susah ya, potensi Ballon d'Or kan gede kalau dia menang Euro kan. Ah. Tapi semenjak ngeliat kemarin friendly sama match pertama Inggris, Kacau sih, kacau. Berat, Iya, berat. susah kacau. sih, Berat berat. banget. Dan sedangkan kebalikannya, friendly-nya Jerman semenjak Toni Kroos datang dan Sama match sekarang, pertama itu iya. Kayak 2010 Jerman. berubah banget Jerman yang kemarin sempat dibantai Jepang apa segala Iya. macem. Iya, soalnya track record dia kualifikasi, dia friendly itu jelek kan. Jelek. Toni Kroos masuk bukan Toni Kroos doang yang jago gitu, tapi dia Bikin bisa semua orang ngebel, jadi bikin iya. semua orang jadi Ngangkat, jago, iya ngangkat lah. angkat tempo lah segala macam. Nagelsmann keren. Terus kalau Jerman menang ya gila, perfect story banget Toni Kroos. Iya. Gue pengen Ending yang perfect. gue lah. pengen Toni Kroos dapet cerita itu gitu. juara champion, Gila di juara musim Euro. terakhir juara champion, juara Euro. Juara Mungkin Liga. Ballon d'Or kalau semua orang Iya, Jadi kalau yang kalau valid, dia valid, juara valid. Euro, Iya, mungkin. Iya, jahat kalau- sih kalau nggak dikasih. kalau semua orang kan sebenarnya Euro tuh bukan nggak perlu konsisten satu musim gitu. Yang penting lo muncul di big Iya. games, semua orang Ya ingat kayak- ya kayak itu lo akan Jorginho. diangkat Iya. terus gitu. Kayak Jorginho pas 2020 kan Iya. sampai top 3 cuma gara-gara Euro. Oh iya, iya. Dia juara UCL juga kan di Iya, Chelsea. juara UCL juga. Tapi emang di Euro waktu itu Jorginho sebagus itu. Ya, emang ini bagus kalau sih, bener iya. sih kalau Kroos Ya juara, pasti top 3 lah, pasti top 3. Kalau Kroos juara Euro Iya, pasti terus top kalau 3 lah. Gue pengen Perancis pengen juga, cuman maksudnya Mbappe, Camavinga, Tchouaméni bisa nanti lah gitu. Iya. Masih banyak Euro buat dia, masih banyak. gitu juga Jude ya. Tapi Gitu Inggris juga, sulit sih menang Euro. Sulit. Gua kok nggak melihat Inggris akan menang apapun dalam 50 Ya, tahun ke ya depan itu gitu. gara-gara Southgate. Southgate gak jelas, Southgate-nya harus dikeluarin. Yang kuat bukan identity timnya soalnya, identity pemainnya masing-masing itu Iya. kuat-kuat, tapi identity as a Disatuin team nggak bisa. tuh Iya. kayak as a team tuh mereka tuh Belum. somewhat sucks. Perlu Ancelotti tuh kayak gitu. Ancelotti ya. Iya kan? Disuruh ngelatih Inggris. Iya boleh. Ya kan Ancelotti pemainnya gitu. Iya sih. Maksudnya Big superstar, personality. dia Iya. bisa nyatuin superstar gitu. Iya benar, Ancelotti. Iya kan? Nah makanya nih, teka-tekinya pertanyaannya si Ali tadi, Mbappe datang bakal gimana ya Al? Iya. Soalnya gue tahu gitu banyak dari kan di Regi Story yang di TikTok itu kan kita bahasnya keseluruhan nih bang. Jadi kayak bahas Madrid juga. Nah gue sempat pas bahas Mbappe itu gue baca-baca orang-orang gitu ya semoga nggak hancur ya lini Vinicius sama Rodrigo Banyak gitu-gitu. Banyak kontranya yang ke situ. kontra. Nah, Iya. Ego pemain kan dia sempat saling sama Neymar juga kan. Di PSG. Neymar, Messi. Iya. Kalau lo Ger, Turki. juara Euro. Nggak, ini bukan yang lo harapkan, ini yang menurut lo punya potensi besar buat juara Euro. Jerman. Sama gue, juga. Jerman. Lo bukan Prancis Ger. Jadi gue doang Prancis. Karena Prancis nggak ada Pogba. Sosok Pogba tuh sangat kehilangan. Itu Ada lagi. Camavinga lah. Tahu. Masalahnya emang. beda. Kante masih ada Beda. Kante. Ih, Kantenya tapi Kantenya surprise- bagus banget. Itu Surprise dia. ini loh, Kante masih bagus. Man of the Bagus match. banget. Man Satu-satunya of the orang match. yang main di Liga Arab masih bagus, Kante. Kante. Mitrovic 33 juga tahun. bagus deh kemarin. 33 tahun gila. Gila sih. Itu beneran banget ya. nyelamatin Saliba sih. Iya. Nyelamatin Saliba kemarin. Lo tau gak yang Serangannya dia tuh. latihan telat datang terus Oh, bilang maaf tadi apa? Iya. Telat. dia bilang ke Deschamps dia datang telat, maaf ya Pak Haji, saya datangnya telat, keretanya delay. Kata Deschamps, lo lari aja kencengan, lo lari daripada kereta. Parah kan. Ya, tapi gue Jerman sih. Jerman. Hah? Jerman Jerman. juga lo. Gue Jerman. Semengagumkan itu sih Karena memang mereka. ada beberapa faktor sih. Emang gara-gara match pertamanya juga itu pertama kali gue ngeliat Ward sama Musiala di satu tim tuh
magnificent sekali ngeliatnya. Kedua ya kata Bang Sehan, endingnya untuk Toni Kroos itu perfect. Sama ketiga ya faktor tuan rumah. Ya itu selalu ada sih. Tapi kan terakhir kali Jerman upset jadi tuan rumah World Cup tuh 2006. Oh iya sih. Dan juara Kena siapa? curlernya Del 2006 tuh yang iya. juara Itali. Itali. Yang finalnya lawan Prancis yang Zidane headbutt kan. Itu Jerman kok ketemu Itali kan sering ketemu tuh, lebih banyak menangnya Jerman apa Itali? Wah nggak tahu lagi gua. Harusnya sih Itali tapi ya. Ya soalnya dulu Coba Itali. Bang Dujon yang ingat-ingat gol dari Balotelli, masa-masa kecil Balotelli dulu. gini. Iya, itu itu juga juga menang. Itu Kayaknya Itali. Itali deh. Itali, soalnya ada banyak pemain Juve-nya jadi menang. Tapi emang Itali kalau di kompetisi nggak pernah Iya. jarang nggak Heritage, bagus kan. heritage. Gitu. Berarti Jerman, Prancis. Nah, kalau lo semua siapa lo komen di bawah nih? Menurut lo tim mana, negara mana yang punya potensi paling besar untuk jadi juara Euro? Dan tim underdog mana? Nah, tim underdog deh. Tim underdog mana yang menurut lo bakal jalan paling jauh? Gue maunya Turki. Gua Turki. Maunya Turki. Turki. Lo Turki juga lo? Gue masih soalnya- bingung sih sebenarnya. Selain Kan- Turki kemarin Ukraina sebenarnya, cuman kacau, males gue. Kalah? Gimmick Apaan, enggak? 3-0? Gimmick apaan masuk pakai bendera? Apaan lu? Kampung, Kacau. orang-orang Ukraina kampung. Kalau gue sebenarnya pengennya Serbia atau Serbia karena ada Vlahovic ya? enggak, Oh. datang dari permainan. Enggak ada. Soalnya gue juga ngeliat udah kepikirannya ke lini situ. depannya bagus banget, ada Mitrovic, ada Vlahovic, maksud gue ada Tadic, Ada Jovic, Jovic. Jovic. Maksud gue dia punya pemain-pemain bintang yang bisa, maksudnya mau menjadi bintang gitu loh. Maksud gue bisa ngangkat lah. Gue itu. Lo Serbia berarti. Gua Itali masuk. Enggak dong. Itali masuk Enggak underdog. dong. Enggak gitu Terus dong. Enggak sekarang pemain mungkin. bintangnya siapa, Ger? Nicolo Barella. Ya udah, terus siapa lagi lo sebutin? Coba pemain depannya siapa? Federico Chiesa. Iya kan? Kehitung jari gitu loh. Kehitung jari. Sisanya kan mediocre. Ya Ini enggak dong, squad- enggak mediocre Coy, dong. ini- Di Marco. Enggak, nih gue ngomong. Ini squad terjelek Itali yang main di kompetisi Eropa atau Piala Dunia sepanjang masa ini squad terjeleknya. Nggak pernah squad Itali lebih jelek dari ini. Serius. Iya, 2020 Euro lebih dari lebih ini. bagus dari ini jauh. Menarik. Jauh lebih bagus. Bener, Maksudnya iya. line up-nya levelnya beda jauh gitu. Bonucci, Chiellini, terus yang lain nggak Sekarang gua dipanggil ya? tanya deh. Hah? Nggak dipanggil ya? Udah Bonucci? pada pensiun. Oh, lo nggak Udah mau pada tahu pensiun. serius? Hah? Pensiun mereka Si berdua. Bonucci belum. Bonucci belum. Bonucci baru pensiun justru. Oh, Chiellini yang belum. Atau Chiellini Chiellini itu udah pensiun udah juga. pensiun ya? Apa masih di MLS ya udah nggak dihitung lah gitu-gitu. Enggak, sekarang gini deh pertanyaan gua. Calafiori, kalau lo dia nggak main di Euro bagus, tahu lo ada pemain Calafiori? Tahu, Bolonya. Ya karena bolonya juga lagi Iya. spektakuler, tapi kan Iya. seberapa banyak orang yang tahu tetap gitu Iya deh. sih. Gue nggak tahu sebenarnya. Davide Fratesi, denger namanya Gianluca Scamacca. Kalau Gara-gara Scamacca gue di West ngedengar Ham. gara-gara ini. Enggak, gara-gara Atlanta. Atlanta. Aduh, mimpi Atalanta. buruk bapak ini. Kurang ajar kalau sama kau ya. Kan ini yang ngobok-ngobok Lokman. Sekarang maka 3 gol kok. nggak Yang salah. ke Liverpool 3 gol ya? Iya kan, Oh, Lukman yang ngobok-ngobok pas Leverkusen. iya. Nggak, maksud gua itu levelnya itu gitu loh, strikernya beda. Iya sih. Dibandingin dulu. Iyalah jauh. Ini makanya underdog dong. Enggak, tetap Kali. enggak lah. Nggak dong, bisa. enggak. Ya dan gue Bisa. pengennya Turki deh, tapi Turki Nggak bisa. defense-nya jelek banget. Turki- Kipernya Turki- jelek. Defense-nya jelek. Kipernya jelek. Bisa defense-nya juga, Ger. Defense-nya ya Georgia bisa nyerang kayak gitu, coba lo pikir aja. ya kan end to end. End to Jelek end. banget defense-nya sumpah. Dan nyerangnya sih seru ya, cuman jelek. Ya, jadi berarti Turki, Serbia karena Vlahovic. Mitrovic. Ya, Vlahovic nomor 1 lah. Anyway itu ya. Berarti tadi lo pada coba bukan prediksi lah ya. Menurut lo ya prediksi lah ya. Prediksi. Siapa yang menurut lo juara, siapa tim underdog mana yang punya potensi nafas paling Nafas panjang panjang. di Euro. Udah Bapak Ali silakan di closing kalau gitu. Oke. Jadi buat kalian semua sudah nonton diskusi kita semua di sini. Banyak daging-daging yang bisa kalian makan. Maksudnya kalian pikirkan.
Prediksinya juga jangan lupa kalian tulis di komen. Jangan lupa subscribe juga YouTube TNT Boys. TNT Boys? Yo, Iya, TNT Boys. Oke? Apapun yang terjadi, tetap come on Reds. You'll never walk alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.